Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham United Tractor ya. Yang setelah kumdate ya kemarin, United Tractor sahamnya longsor dan ini sudah mulai hijau lagi teman-teman ya. Apakah ini saat yang tepat untuk teman-teman masuk ya ke saham United Tractor, ataukah nunggu momen koreksi lagi ya? Yang paling penting ya ketika kita memegang suatu saham ya yang dividennya cukup besar, terus kemudian fundamentalnya juga bagus ya, itu adalah kita fokus di jumlah lot teman-teman ya, jangan fokus di tradingnya ya, karena kalau kita trading nanti akan kehilangan momentum, baik momentum pantulan saat mau naik maupun saat harganya turun ya. Jadi saat harga turun, ketika kita memegang suatu saham yang bagus ya, dividennya juga cukup besar, itu saat yang bagus bagi kita untuk nambah jumlah lot. Karena apa? Ketika jumlah lot kita bertambah, maka potensi dividennya akan kita terima di periode dividen berikutnya itu lebih besar ya. Taruhlah misalnya kita punya 100 lot ya, terus kemudian dividennya 10%. Atau 100, misalnya punya 100 juta lah, dividen 10%, ya kita dapat 10 juta. Tapi kalau kita dari 120 juta kita dapatnya 12 juta, jadi beda ya. Nah, makanya ketika orang sudah fokus di jumlah lot, maka dia nggak akan tertarik untuk menjual sahamnya ketika sahamnya naik ya, atau bahkan cut loss ya ketika sahamnya turun, nggak mau ya, biarin aja dia naik turun biarin aja. Yang penting jumlah portofolio kita itu nambah terus, dari misalnya 50 lot jadi 70 lot, jadi 80 lot, jadi 100 lot, jadi 120 lot kayak gitu. Nah, yang paling penting adalah kita memilih saham-saham yang masih cukup prospek ya di 5 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan, dan histori pembagian dividennya pun juga bagus ya, selalu bagi dividen ya, walaupun naik turun nggak masalah, tapi dia rutin bagi dividen, itu sudah lumayan. Nah, kembali ke saham United Tractor nih ya, United Tractor nih. Ini kalau kita lihat hari kemarin sempat turun ya di 21 sekian, kemudian naik lagi hampir 22.000 ya. Kalau 5 harian dia masih di bawah, 1 bulan juga masih di bawah ya. Ini setelah longsor kumdate ya, kumdate-nya tuh kalau nggak salah tanggal berapa ya, 7 Mei atau 8 Mei gitu. 6 bulan juga masih turun, 6 bulan itu turun 19% ya. Kalau year to date turun 15%. Jadi kalau teman-teman masuk ke saham United Tractor nih 1 tahun yang lalu ya, ini turunnya nih 15%. Jadi teman-teman dapat dividen. Nah, kelihatannya rugi ya. Tapi kalau ini di hold lagi sampai tahun depan ya sudah cuan gitu kan. Jadi nah 5 tahun nih, 5 tahun tumbuh ya. Jadi pegang saham United Tractor 5 tahun itu tumbuh hampir 50% capital gain-nya. Nah, belum lagi ditambah dividennya. Nah, dividennya tinggal dihitung aja ya. Rata-rata dividen tuh ya sekitar 7 sampai 10% lah ya. Yield dividennya. Terus nah, ini berita-berita United Tractor nih ya. Ini ada anak usaha mengembangkan produk green energy juga nih ya, pasang PLTS atap pembangkit listrik tenaga surya. Ekspansi di segmen energi baru dan terbarukan, ONTR melalui anak usahanya Energi Prima Nusantara gencar mengembangkan lini bisnis pembangkit listrik tenaga surya. Jadi kalau United Adaro punya lepas dari AAD ya, yang ONTR dia punya anak usaha sendiri ya.
Nah, ini ada berita-berita juga, ini daftar 23 emiten yang bagi dividen ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pegang emiten yang bagi dividen dan rutin itu relatif tenang teman-teman. Ini ada Ali, walaupun dividennya mungkin nggak besar-besar amat ya. Auto itu juga ada dividen, MTK, SCMA, TAPG itu juga ada dividen tuh 7%, SCMA 8%, Toba itu ya, Toba, MTK, SCMA. Nah, biasanya saham-saham yang seperti ini mendekati pembagian dividen dia akan naik teman-teman. Jadi kalau apa ya, trader-trader yang memanfaatkan momentum ini ya dia biasanya sudah mulai mengincar ya. Apa 3 bulan sebelumnya itu udah mulai incar ya. Kalau harganya udah turun ya dia mulai masuk gitu kan. Ini banyak banget nih teman. LB, Toba juga ini. Kumditnya 8 Mei. Toba ini berapa persen ya? Jadi teman-teman tinggal bagi ini aja ya. Per lembarnya dibagi harga sahamnya. Jaya Ancol, Bali Towerindo, ABMM nih, ini batubara juga nih. Ini biasanya gede juga nih. Tiga Raksa, TAPG, SCMA, Prodia. Prodia juga bagi dividen ya. Tapi udah kumditnya udah lewat loh teman-teman ya, 9 Mei, 7 Mei ini yang bagi dividen di bulan Mei ya. Jadi ini udah banyak yang lewat. Jadi tinggal pembayarannya aja ya. Tugu, SMSM, ini banyak banget nih, Auto, PMM. Nah, kalau kita lihat UNTR ya, nih. NTR ini bagi dividennya kemarin kumditnya 7 Mei 1484 ya, poin ya. Terus kemudian dibayarkannya tanggal 28 Mei. Ya, nanti mendekati 28 Mei biasanya sama NTR ini naik, teman-teman. Kalau yang sudah pegang sama NTR lama, ya mereka berharap jangan naik dulu ya sama NTR ya, sampai bagi dividen. Nanti kalau begitu dapat dividen lumayan bisa untuk nambah lot ya. Ini 1484 ya. Dapat dividennya berapa ini? 1484. Hitungan dividen ya. 1484. Kalau misalnya dia punya 100 lot, pajaknya anggap aja 10%. Iya, dapatnya 1.480. Itu penghitungan pajak. Dapatnya 13 juta ya. 13.356. Pajaknya 1,4. Nah, pajak ini masih ini teman-teman, masih mungkin nggak kena potongan kalau kita nggak ngambil ya, atau kita belikan lagi saham. Ya, seperti yang tadi ya. Kita belikan lagi sahamnya, itu nggak kena potongan. Aturannya nggak tahu ya masih seperti itu atau enggak. Kemudian average-nya coba. Ini ya, harga beli UNTR itu 21.800. Ya rata-rata dia 21.800 sih, hampir sama ya. 21.800. Jumlah lotnya misalnya 100. Ya, jadi sama MTR termasuk mahal teman-teman ya. Per lotnya maksudnya, bukan harga sahamnya. Ini 218 juta ya kalau beli 100 lot ya. Tapi lumayan dia itu dividennya mantap ya. Apalagi pas kinerjanya bagus ya, seperti tahun 2022 kemarin itu kinerjanya luar biasa. UNTR bagi dividen yang paling besar ya, hampir 40% ya, hampir semua itu karena harga batubara naik tinggi ya, $450. Jadi saham-saham sektor batubara termasuk NTR ini bagi dividennya besar.
Dan saya lihat UNTR udah bagi dividennya udah mulai gede-gede teman-teman, nggak kayak sebelumnya ya. Kalau kita lihat sebelumnya UNTR tuh bagi sahamnya ya sekitar 7%, 8% gitu. Kemarin udah 12%. Kalau kita lihat IPS-nya coba naik turun. IPS-nya turun dikit ya, 6%. Ya 2023 itu IPS-nya 5.680, 2024 5.380. Jadi turun dikit. Nah, ini yang bagi dividen paling jumbo itu tahun 2022. Mana? 2022. Wah, ini sampai berapa itu? 7.000 atau 6.000? 6.100. Jadi kalau di bulan Mei itu dividen final, Oktober interim, berarti kalau di total tuh hampir 7.000 itu. Wah, gila. Besar banget tuh NTR. Jadi intinya ini pembayaran terakhir 6 hari lagi ya. UNTR termasuk saham yang bagus teman-teman, potensi kedepannya juga lumayan bagus, sehingga ketika saham itu terkoreksi teman-teman siapkan dana aja untuk nambah ya. Walaupun masih mungkin lagi terkoreksi ya, support kuat masih di 20.000 ya teman-teman. Jadi kalau bersabar teman-teman bisa nunggu di situ momen koreksi di situ. Memang trennya ini udah turun terus ya UNTR dari Desember tahun lalu. Ini udah turun terus nih dari 28.000 udah turun 7.000 poin. Nah, nanti mendekati bulan apa nih biasanya naik? Juni ini masih mungkin turun lagi teman-teman. Kita lihat historinya, Juni masih mungkin. Walaupun ini Mei ini masih naik, nanti Juni masih turun lagi, habis itu baru naik lagi. Tapi nggak mesti seperti itu juga ya. Jadi ini cuma untuk lihat historinya aja ya. Karena juga tergantung pada kinerja perusahaan dan juga berita yang beredar ya teman-teman. Oke ya, terima kasih bagi teman-teman yang ingin nambah jumlah lot di UNTR, bisa mulai cicil beli ya sekarang ya, atau nunggu di sekitar 20.000-an lah ya, itu bagus lagi. Oke ya, itu dulu untuk review saham UNTR, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.